sebagai instansi pemerintah akan mempersembahkan PowerPoint tentang aset tetap dan investasi. Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau juga disebut PSAP nomor 7, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan. Pengakuan aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset bersejarah atau juga disebut heritage asset. Aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, dan tempat-tempat purbakala. Akuntansi aset tetap. 1. Harga perolehan aset tetap. 2. Penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap. 1. Metode garis lurus, straight line method. 2. Metode saldo menurun ganda, double declining balance method. 3. Metode unit produksi, unit of production. 3. Penilaian aset tetap. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD adalah sebagai berikut. 4. Penghentian aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara dipermainin dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi-fungsi terkait penghentian aset. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, fungsi-fungsi terkait penghentian aset sebagai berikut. Dokumen yang digunakan berdasarkan Permendagri nomor 13 2006. Akuntansi investasi. Klasifikasi investasi. Berdasarkan PSAP nomor 06, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. A. Investasi jangka pendek. 1. Dapat segera dicairkan atau mudah diperjualbelikan. 2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas. 3. Tingkat resikonya rendah. B. Investasi jangka pendek. 1. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. 2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 3. Pelepasan investasi jangka panjang. 2. Pengakuan dan pengukuran investasi. A. Pengakuan investasi. B. Pengukuran investasi. 3. Penilaian dan pengakuan hasil investasi. A. Penilaian investasi. Metode penilaian investasi pemerintah sebagai berikut. 4. Pelepasan dan pemindahan investasi. A. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka pendek. B. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka panjang. C. Investasi berupa kepemilikan saham. D. Pelepasan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kesimpulan, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kegiatan pemerintah atau pelayanan publik. Aset diakui jika memiliki masa manfaat panjang. Biaya perolehan dapat diukur dan tidak untuk dijual. Penyusutan dilakukan sesuai metode tertentu atau garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain. Aset dihentikan jika tidak lagi memberi manfaat atau dilepas. Investasi.
Investasi bertujuan memperoleh manfaat ekonomi atau bunga, dividen, atau sosial. Ada investasi jangka pendek atau mudah dicairkan dan jangka panjang yaitu lebih dari 12 bulan. Penilaian menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih. Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau juga disebut PSAK nomor 7, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan. Pengakuan aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset bersejarah atau juga disebut heritage asset. Aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, dan tempat-tempat purbakala. Akuntansi aset tetap. 1. Harga perolehan aset tetap. 2. Penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap. 1. Metode garis lurus, straight line method. 2. Metode saldo menurun ganda, double declining balance method. 3. Metode unit produksi, unit of production. 3. Penilaian aset tetap. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD adalah sebagai berikut. 4. Penghentian aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara dipermainin dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi-fungsi terkait penghentian aset. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, fungsi-fungsi terkait penghentian aset sebagai berikut. Dokumen yang digunakan berdasarkan Permendagri nomor 13 2006. Akuntansi investasi. Klasifikasi investasi. Berdasarkan PSAK nomor 06, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. A. Investasi jangka pendek. 1. Dapat segera dicairkan atau mudah diperjualbelikan. 2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas. 3. Tingkat resikonya rendah. B. Investasi jangka pendek. 1. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. 2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 3. Pelepasan investasi jangka panjang. 2. Pengakuan dan pengukuran investasi. A. Pengakuan investasi. B. Pengukuran investasi. 3. Penilaian dan pengakuan hasil investasi. A. Penilaian investasi. Metode penilaian investasi pemerintah sebagai berikut. 4. Pelepasan dan pemindahan investasi. A. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka pendek. B. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka panjang. C. Investasi berupa kepemilikan saham. D. Pelepasan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kesimpulan, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kegiatan pemerintah atau pelayanan publik. Aset diakui jika memiliki masa manfaat panjang. Biaya perolehan dapat diukur dan tidak untuk dijual.
Penyusutan dilakukan sesuai metode tertentu atau garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain. Aset dihentikan jika tidak lagi memberi manfaat atau dilepas. Investasi. Investasi bertujuan memperoleh manfaat ekonomi atau bunga, dividen, atau sosial. Ada investasi jangka pendek atau mudah dicairkan dan jangka panjang yaitu lebih dari 12 bulan. Penilaian menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih.